Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, saimin dan saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, anugerah dan segala kenikmatan yang kita rasakan sangat memerlukan kita dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah, taufik dan hidayahnya. Lebih-lebih kita dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan kemuliaan. Kita tentunya sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepadanya, yang pertama bergembira dengan bertemunya dengan bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mana segala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah, rahmat Allah terkumpul, segala kebaikan dikumpulkan Allah, dan doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bukti dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertemu bulan Ramadan ini, yang pertama kita berazam, kita berniat yang kuat untuk menunaikan ibadah puasa dengan tunai dan dengan sebaik-baiknya. Sambil kita memahami, merenungi makna dan hakikat ibadah puasa yang sedang kita jalankan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentunya bukan hanya puasa. Kita bergembira dengan tibanya, dengan bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan adalah dengan memperbanyak ilmu, memperbanyak amal dan ibadah kita, ibadah-ibadah yang sunat seperti salat, membaca, mentadarusi Al-Quran, kemudian banyak berinfak, bersedekah, dan banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Sehingga wujud syukur itu bukan hanya dalam bentuk kita bergembira secara batiniah, tapi juga nampak kesyukuran kita itu dalam bentuk amal dan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang bersyukur akan ditambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, kata Allah, maka pasti akan kami tambah nikmat itu, dan apabila kalian kufur atau ingkar terhadap nikmat kami, maka azab kami sangatlah pedih. Nauzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saimin dan saimat yang berbahagia. Kemudian setiap ibadah tentunya memiliki karakter, memiliki keutamaan-keutamaan masing-masingnya. Misalnya salat itu adalah merupakan tiang agama sesuai hadis Nabi, adalah as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkannya maka dia seakan-akan menghancurkan dan meruntuhkan agamanya. Kemudian zakat itu memiliki karakter, yaitu dengan ibadah dengan harta, menyucikan harta benda yang sudah mencapai haul dan nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakat, baik itu zakat harta maupun
zakat fitrah juga berkewajiban kita menjelang ketika bulan suci Ramadan ini menjelang hari raya Idul Fitri nanti. Kemudian haji. Haji juga adalah merupakan ibadah harta dan fisik sekaligus. Berbeda dengan puasa. Puasa memiliki karakteristik yang khusus dan memiliki keutamaan yang khusus lagi. Di antaranya adalah puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Kalau salat orang melihat, kalau zakat orang melihat kita berzakat, mengetahui kita berzakat, apalagi berhaji. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Oleh karena itu puasa mengajarkan kita kejujuran, mengajarkan kita tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Walaupun tidak seorang pun yang mengetahui kita bisa saja melakukan makan dan minum ketika orang tidak bisa melihat kita. Namun kita tidak melakukan itu karena kita yakin Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai amanah yang ditanamkan oleh puasa itu sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, puasa itu adalah ibadah yang disebutkan Allah dalam hadis kursinya adalah untuknya. Berbeda dengan ibadah yang lain, kembali kepada si pelaksana ibadah tersebut, nilai pahala dan kebaikannya. Tapi puasa kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu, setiap anak Adam itu beramal untuk dirinya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang pantas memberikan ganjaran pahala dan kebaikan kepada orang yang berpuasa itu. Kenapa demikian hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin? Yang pertama, puasa itu adalah jauh sekali daripada sifat riya. Kalau ibadah yang lain bisa riya, bisa pengen dilihat, bisa pengen dipuji dengan ibadahnya. Kalau puasa, siapa yang mengetahui kita puasa? Jadi benar-benar puasa itu ibadah yang sangat rahasia. Kemudian puasa itu menjadi mulia karena puasa itu kata Allah untukku. Pahalanya itu untukku. Walaupun Allah sebetulnya tidak memerlukan ibadah daripada hamba-hambanya. Itu hanya menunjukkan bahwa asy-syarif yuqalu lahu baitullah. At-tasyrif artinya memuliakan. Sebagaimana dikatakan baitullah, rumah Allah misalnya Ka'bah. Bukan berarti Ka'bah itu Allah bertempat tinggal di situ. Itu menunjukkan kemuliaan Ka'bah karena disebut baitullah, rumah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tentunya puasa itu memiliki karakteristik melatih kita efektif mengendalikan nafsu, melatih kita bersyukur, tawadu, sabar, kemudian qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu dibuktikan ketika kita berbuka puasa. Yang tadi siang hari kita banyak keinginan, ketika kita berbuka ternyata cukup hanya beberapa yang kita konsumsi sudah memenuhi daripada haus dan lapar kita. Itulah nafsu sebetulnya yang harus kita kendalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya walhasil ibadah yang baik dan sukses atau makbul terindikasi daripada perubahan akhlak, perubahan akidah, perubahan daripada sikap seseorang nanti setelah melaksanakan ibadah itu. Begitu pula dengan puasa yang kita kerjakan, tentunya apakah nantinya akan membawa pada perubahan kita kepada arah yang lebih baik. Itulah indikasi daripada suksesnya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni dan doa dan segala permohonan kita di bulan yang penuh berkah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.